Nah, ini juga ada, 11 tips ya, teman-teman, untuk kita selalu bisa meraih keunggulan, gitu ya, teman-teman ya. Kita selalu belajar, lihatlah tantangan sebagai kesempatan. Tantangan ini berarti kesulitan ya, teman-teman. Apakah Anda ada di luar zona nyaman Anda? Apakah Anda mendapatkan tugas baru? Apakah Anda harus belajar sistem baru? Apakah Anda sekarang mendapatkan target baru? Apakah Anda harus bekerja dengan tim baru? Apakah Anda banyak bekerja dengan orang yang sulit? Kalau Anda bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk berkembang, biasanya justru kesuksesanlah yang terjadi. Karena Anda akan bertambah skill-nya. Kemudian, jangan lupa untuk memprioritaskan belajar itu belajar beneran ya, bukan cuman sekedar mau dapat penilaian baik ya, teman-teman. Nah, ini saya suka kasih contoh kayak gini. Teman-teman pernah nggak disuruh mengisi sebuah survei tentang layanan, tapi kemudian yang memberikan layanan itu meminta Anda mengisi skor tertentu. Misalnya ya, saya nggak usah sebut nama deh ya, ada sebuah organisasi, kalau saya habis telepon call center-nya, mereka selalu bilang, "Ibu, nanti akan ada survei yang Ibu perlu isi. Mohon jika Ibu, puas, silakan diisi angka 10 ya, Bu." Gitu ya. Nah, kan sebetulnya suka-suka saya mau kasih skor berapa, mau puas mau enggak. Mungkin aja bisa aja 10, bisa aja saya cuma kasih skor 8 kan, meskipun saya merasa terbantu karena saya masih punya harapan yang nggak terpenuhin gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Anda cuma fokus kepada angka di ujung, biasanya Anda nggak benar-benar tahu apa yang menjadi kebutuhan belajar Anda atau apa yang harus Anda perbaiki. Gitu ya. Jadi prioritaskan juga untuk mempelajari esensi atau permasalahannya daripada cuma sekedar yang penting dapat skor baik. Gitu. Ya, jadi apalagi Anda pelayanan publik ya, customer Anda ya, para warga itu adalah orang-orang yang bisa memberitahu sebetulnya apa yang perlu Anda tingkatkan. Gitu. Jadi Anda perlu benar-benar cari tahu, bukan cuma minta skor yang baik, tapi mencari tahu apalagi yang belum kita berikan, apalagi yang bisa kita berikan kepada warga. Warga punya harapan apa? Supaya kemudian kita mengecek ke dalam, kita bisa nggak kasih? Atau bagaimana caranya kita bisa kasih? Kenapa selama ini kita belum kasih? Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi. Ya, jadi fokus nggak cuma pada hasil, tapi juga pada prosesnya Anda saat memberikan. Kan untuk bisa memberikan hasil kepada publik, kepada warga, pastinya itu kerjasama antara frontline yang bertemu warga langsung dengan back office kan, orang yang di dalam yang membantu. Atau Anda bertemu dengan warga yang selalu komplain misalnya. Kalau Anda nggak punya tujuan dalam tindakan Anda menangani komplain, Anda pasti udah burn out. Anda udah capek. Tapi ketika Anda punya tujuan bahwa memang fungsi saya di sini maknanya adalah menjadi penghubung, ya, menjadi seseorang yang memang membantu warga, lain rasanya pasti. Ya. Kemudian kalau belajarlah dengan baik, bukan cuma dengan cepat-cepat atau in the surface atau di atas-atasnya aja, tapi go deep, perdalam pemahaman Anda. Selalu ingat bahwa salah bukan berarti harga mati atau kegagalan. Ya, belajarlah dari kesalahan orang lain. Kalau dikasih feedback, jangan marah. Ya, tapi lihat esensinya, karena feedback itu sebetulnya adalah hadiah. Nggak gampang loh untuk memberikan feedback, teman-teman. Jadi belajarlah untuk menerima feedback atau umpan balik yang membangun. Ya, jangan dilihat negatifnya. Meskipun memang tidak enak menerima feedback negatif, tapi kalau Anda bisa berhasil sampai kepada isi feedbacknya, kemudian bisa berhasil mengajak diri Anda untuk berkembang, itu akan menjadi sebuah manfaat. Ya. Kemudian tanamkan ketekunan, kegigihan, daya juang, disiplin. Ya, sama seperti untuk teman-teman yang mungkin yang cowok-cowok ya, lagi berusaha membangun otot gitu misalnya ya. Otot itu kan kalau misalnya kita lihat, dia baru berkembang kalau ada tekanan kan. Jadi kalau Anda angkat bebannya itu ringan terus, ototnya nggak berkembang. Ya, dan kalau Anda latihannya nggak disiplin, bolong-bolong, nggak berkembang juga ototnya gitu. Ya, akhirnya nggak produktif, malah jadi buang-buang waktu, bener. Karena Anda cuma dapat capeknya aja, tapi nggak dapat hasilnya.
Ya, jadi tanamkan ketekunan, kegigihan, dan juga daya juang. Buat selalu tujuan baru untuk setiap keberhasilan Anda, ya, dan juga tadi ya, bikin target-target baru. Kalau udah bisa A, pengen belajar B. Udah bisa B, pengen belajar C lagi. Ya, jadi selalu punya rencana pengembangan diri. Dan ingat bahwa sukses itu selalu butuh waktu, ya, sehingga effort itu atau usaha adalah hal yang sangat normal untuk kita bisa menjadi orang yang sukses dan juga menjadi orang yang produktif ya teman-teman ya, seperti itu. Gitu kira-kira ya. Oke, nah ini ada pertanyaan ya kayaknya ya. Bu, kalau fixed mindset itu sudah menjadi karakter, bagaimana mengatasinya supaya bisa menjadi mindset? Ya, nah ini bagus ya pertanyaannya ya. Nomor 1, ini baru bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri ya teman-teman. Sayangnya kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita mungkin bisa menginspirasi ya. Nah, kalau ternyata kita adalah orang yang fixed mindset, pertama kita perlu pahami dulu atau mengikhlaskan dulu atau kita perlu melihat dulu bahwa memang kita mau nggak punya growth mindset. Ya, kita mau nggak untuk berubah. Ya, nah ini Anda harus lakukan dialog dalam diri dulu karena menjadi growth mindset tidak mudah, apalagi kalau kita orangnya fix. Yang biasanya apa-apa kebanyakan tidak mau berkembang ya, atau melihat zona nyaman itu udah paling enak, atau takut dengan hal baru. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih growth mindset ya? Caranya adalah dengan tinggal memulainya aja. Sebetulnya melakukan strategi 11 ini, 1-11 ini lama-lama kita akan jadi growth mindset. Ya, pertama, ya, lihat tantangan sebagai kesempatan. Contoh paling praktis adalah lihat kalimat-kalimat Anda. Ya, ketika misalnya Anda diberikan tugas baru, apa kalimat pertama kali yang muncul di kepala kita? Takutkah atau excited? Nah, jika memang masih takut, berarti kan fixed mindset. Langsung latihan. Oke, saya takut, tapi lihat tantangan sebagai kesempatan. Saya juga bisa memilih untuk melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan diri. Jadi memang Anda mesti pelan-pelan melakukan ini. Ya, pelan-pelan mengubah cara pandang Anda ya, bahwa misalnya salah itu bukan kegagalan. Ya, salah itu bukan harga mati, salah itu bukan hal yang buruk. Kemudian juga mulai menormalisir usaha, bahwa capek itu normal, ya, punya usaha itu normal, gagal di awal itu normal, sukses itu nggak langsung instan. Jadi seperti itu kira-kira Ibu. Ya, jadi caranya adalah kita menurut saya melakukan 11 ini, Anda nanti akan berubah jadi orang yang lebih punya growth mindset. Seperti itu. Jadi ini teman-teman, ini ada individual activity ya teman-teman ya. Saya mengajak teman-teman untuk mengecek sebetulnya dalam 24 jam ini Anda itu lebih banyak menggunakan waktu untuk apa. Jadi Anda silakan di dalam kertas, silakan tuliskan. Anda boleh bikin kayak pie chart gitu ya teman-teman ya, kayak lingkaran gitu. Ceritanya di pie chart itu tuh 24 jam gitu. Ya, kemudian Anda bagi-bagi. Paling banyak tuh waktu Anda dipakai buat apa? Ya mungkin buat tidur ya. Mungkin tidur, perjalanan ke kantor, kerja. Nah, lalu Anda refleksi deh. Ya kan? Apakah ada aktivitas yang Anda kaget, wah kok ternyata banyak banget ya ini. Atau kok ternyata saya nggak pernah olahraga ya. Kok ternyata saya nggak pernah ada waktu untuk baca buku ya, gitu misalnya. Ya, jadi lakukan ini. Apakah Anda happy nggak dengan pembagian waktu Anda? Ini kalau Anda mau pakai, jangan pakai contoh hari Minggu ya, tapi contoh di hari kerja. Cari dalam 24 jam itu Anda melakukan apa aja. Ya. Nanti kalau mungkin teman-teman butuh waktu untuk merenung, boleh juga dilakukan di rumah ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah Anda perlu selalu mengevaluasi dalam waktu 24 jam itu paling banyak yang Anda lakukan untuk apa. Karena ini juga biasanya akan menjawab kenapa ada kalanya Anda merasa tidak produktif atau Anda merasa banyak miss tugas-tugas yang harusnya Anda lakukan. Ya, karena ada pembagian waktu yang belum pas rasanya di situ. Oke. Nah, Anda perlu waspada nih teman-teman. Ini ada yang namanya time waster ya, atau
aktivitas-aktivitas yang seringkali menghabis-habiskan waktu ya teman-teman. Misalnya media sosial yang terlalu banyak ya. Kita scrolling Instagram, TikTok, kelamaan ya. Atau interupsi di telepon dari teman kita untuk hal yang bukan berhubungan dengan pekerjaan. Atau multitasking. Nah, yang saya maksud dengan multitasking ini adalah berpindah tugas dalam waktu hitungan detik ya teman-teman. 5 detik di sini, 5 detik pindah. Ya, meeting online yang disambi. Anda punya komitmen untuk masuk ke 3 meeting, itu multitasking namanya. Dan sebetulnya nggak ada gunanya. Karena Anda nggak bisa fokus ke salah satu. Dan akhirnya Anda nggak mendapatkan esensi apa-apa biasanya kebanyakan. Jadi sebenarnya itu adalah time waster. Karena Anda nggak dapat hasilnya. Ya, atau Anda bekerja tanpa rencana. Atau Anda mengambil tugas rekan kerja tapi pekerjaan Anda belum selesai. Ya, atau Anda disorganisasi itu kadang-kadang file Anda berantakan di laptop ya, atau di meja kerja juga filenya berantakan gitu, atau Anda perlu selalu menggunakan gunting atau stapler gitu ya, tapi stapler tersebut seringkali hilang. Nah itu juga buang waktu sebetulnya, hal yang kecil-kecil seperti itu. Atau menunda ya, atau rapat-rapat yang nggak perlu. Rapat-rapat yang nggak perlu itu maksudnya adalah sebetulnya Anda nggak perlu hadir, Anda cukup baca notulennya, Anda udah bisa kerja gitu ya. Jadi Anda perlu memang secara bijak mengundang rapat yang perlu dan hadir pada rapat yang memang sesuai dengan tugas Anda. Karena kalau enggak nanti Anda akan kerjanya rapat melulu ya, tapi nggak kerja-kerja, takutnya gitu ya. Kemudian masalah peralatan yang tadi ya, yang kurang terorganisir juga. Nah kemudian Anda harus bedakan untuk Anda bisa lebih produktif dan juga disiplin. Mana aktivitas yang penting dan mana yang urgent. Ini adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kita bicara penting, itu punya efek yang mendalam pada sukses pekerjaan Anda, atau pada kelangsungan hidup Anda, dan pada kesejahteraan Anda. Biasanya kalau kita nggak lakukan, terjadi hal yang kita sesali, berat. Gitu. Ya, dan juga berdampak kepada kelangsungan hidup kita. Atau kalau misalnya kita bicara di pemerintah Kota Tangerang, komplain dari warga, ya itu juga salah satu yang menjadi indikasi bahwa kalau sampai menimbulkan komplain dan tidak dilakukan, berarti itu adalah tugas yang penting ya. Karena ketika nggak dilakukan terjadi komplain. Kalau urgent itu belum tentu penting, tapi biasanya membutuhkan tindakan atau perhatian segera ya. Contoh yang urgent tapi nggak penting ya, dering telepon ya, kita rasanya dengar dering telepon tuh bawaannya kepengen ngangkat. Atau Tokopedia sale, itu kan blinking ya, urgent, harus sekarang, tapi kan belum tentu penting gitu ya. Nah jadi ada perbedaan antara important dan juga urgent. Kemudian nah saya mau mengajak teman-teman juga nanti memetakan, kita gunakan yang namanya Eisenhower Decision Matrix ya teman-teman. Jadi kita bagi menjadi 4 kategori ya. Pertimbangannya masih menggunakan kategori urgent dan important. Jika, ini kuadran 1 yang warna hijau ya teman-teman. Jika pekerjaan itu adalah urgent dan juga important, berarti Anda harus lakukan sekarang juga. Misalnya ada keluhan pelanggan, jaringan mati, listrik mati, permintaan atasan, atau deadline yang harus sekarang juga, deadline tugas yang harus sekarang juga. Berarti Anda harus kerjakan sekarang karena ini hidup dan mati nih ibaratnya. Do it now. Ya, karena kalau Anda tunda akan berbahaya. Kemudian kuadran kedua yang warnanya biru. Dia penting, tapi sebetulnya tidak urgent. Nggak harus sekarang juga kita lakukan. Biasanya berolahraga, itu penting tapi nggak urgent. Makanya orang suka nunda kan ya. Tapi akan menjadi urgent kalau udah sakit misalnya. Ya kalau udah sakit ya udah masuk rumah sakit, udah nggak bisa lagi. Atau membuat perencanaan, atau mencicil laporan yang deadline-nya masih lama, itu juga di bagian yang biru. Belajar, mengembangkan diri, berkoordinasi, membangun hubungan, beristirahat juga adalah di biru. Penting tapi tidak urgent. Tapi Anda harus jadwalkan istirahat, Anda harus jadwalkan membangun hubungan.
Karena nanti begitu kita butuh teman kita yang A, tapi kita nggak punya hubungannya pada saat urgent dan important, kita mungkin harus melakukan hal-hal yang lebih luar biasa untuk bisa mendapatkan bantuan dari beliau misalnya. Tapi kalau udah dicicil, udah minta bantuan, udah membangun hubungan, biasanya pekerjaan lebih produktif, lebih gampang. Ya. Nah, untuk yang warna biru, ketika pekerjaan tersebut penting tapi tidak urgent, Anda lakukan perencanaan. Anda decide kapan mau melakukannya. Putuskan. Kemudian ada juga yang urgent tapi nggak penting. Misalnya sesuatu yang perlu dilakukan tapi nggak perlu Anda sebetulnya. Ya, misalnya meeting yang nggak perlu Anda yang hadir tapi bisa didelegasikan oleh orang lain. Tapi harus sekarang juga. Gitu ya. Atau Anda sekedar di meeting tersebut membacakan laporan. Ya, nggak harus Anda tapi bisa rekan kerja Anda misalnya. Ya, itu Anda bisa delegasikan. Atau menghadiri undangan yang juga sebetulnya nggak harus Anda tapi bisa orang lain. Tapi harus di tanggal yang udah urgent misalnya seperti itu. Atau yang kuadran keempat, tidak penting dan tidak urgent juga. Kita delete. Ya, mohon maaf ini salah contohnya ya. Delete itu misalnya adalah seperti kita melakukan sosial media yang berlebihan, binge watching, drakor, main game berjam-jam. Kalau main gamenya cuma 1 jam, mungkin bisa di kuadran biru karena masuk dari berolahraga ya. Di sini gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan, teman-teman. Ya, kita harus tahu di kuadran mana kebanyakan aktivitas kita. Nah, nanti teman-teman juga bisa lakukan di rumah. Anda banyakkan, misalnya kita ambil waktu kita seminggu, Anda banyakkan melakukan yang biru, merah, abu-abu, atau hijau. Kalau ternyata lebih banyak yang hijau, Anda pasti sehari-hari capek. Karena Anda hidupnya tegang nih. Ya, karena selalu harus sekarang. Nah, Anda harus bisa mencari cara untuk memindahkan, ini pindah menjadi kuadran 3-nya lebih kecil, ya 4 juga lebih kecil. Kuadran 1 yang besar ini Anda lakukan dulu, tapi kemudian Anda besarkan nanti yang 2 supaya Anda hidupnya lebih teratur. Anda bisa lebih produktif. Anda manfaatkan aplikasi-aplikasi kalender, aktivitas produktivitas lainnya ya supaya Anda bisa lebih mengatur, mengelola pekerjaan Anda ya. Cicil pekerjaan Anda, cicil waktu istirahat Anda, cicil waktu olahraga Anda supaya jangan sampai nanti jadi urgent. Ya kalau udah sampai pingsan, ya itu udah urgent tuh. Udah nggak bisa ditunda. Anda harus segera mendapatkan penanganan. Ya, kita juga harus bersiap-siap bahwa ada kalanya ada sesuatu di luar kendali kita yang dia akan menambah juga warna biru ini. Misalnya apa? Anak kita sakit. Itu kita nggak bisa tahu kapan sakitnya. Jadi Anda udah harus siapin waktu buat itu. Ya, atau ada kedukaan. Atau ada rekan kerja kita yang sakit gitu ya. Jadi Anda harus selalu pikirkan bahwa sebisa mungkin yang gede itu adalah kuadran 2, bukan kuadran 1. Supaya hidup Anda lebih tenang karena semuanya menggunakan perencanaan. Gitu. Oke. Nah, terakhir teman-teman, ya kalau waktu kita kelola karena kita cuma punya 24 jam cara mengelolanya seperti itu. Tapi energi teman-teman, untuk Anda bisa produktif, Anda bisa tekun dan disiplin dengan kuat meskipun banyak menemui rintangan, Anda harus pastikan Anda itu sampai atau menjaga di area kanan ini, yaitu performance zone, di mana Anda itu energinya tinggi dan juga positif. Anda tenang, Anda optimis, Anda ter-challenge secara sehat, Anda percaya diri, dan Anda juga engage dengan pekerjaan Anda. Nah, biasanya untuk memanipulasi energi ini supaya Anda tetap bisa positif pada performance zone ini, Anda harus misalnya berolahraga. Ya, kalau Anda olahraga, awalnya memang capek, gila udah kerja sampai sore masih olahraga malam gitu kan. Tapi kemarin saya ketemu ada satu peserta yang dia bilang, Bu, karena saya kalau pulang malam, jadi sekarang saya tidurnya saya pastiin jam 10 udah tidur, jam 5 udah bangun, saya olahraga dulu 1 jam, baru saya berangkat ke kantor. Awalnya berat banget, Bu, kayaknya mau rontok badannya karena nggak biasa. Tapi setelah saya lakukan 3 minggu, energi saya bertambah. Nah,
akhirnya saya juga lebih percaya diri, lebih tenang, ya lebih optimis karena terbiasa menghadapi tantangan yang aman dalam olahraga, gitu. Kemudian contoh lain misalnya juga dengan memilih teman, memilih circle, ya. Pilihlah teman-teman yang tidak toksik ya, yang bukan cuma ngomongin orang melulu. Jadi pilihlah orang-orang yang Anda sayangin, yang Anda sukain, ngobrolnya juga cocok, sehingga energi kita selalu positif. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang selalu marah, yang selalu ngomongin yang jelek-jelek, selalu ngedumel, Anda ikutan capek biasanya. Energi Anda akan turun menjadi gampang ke burnout. Ya, Anda akan sedih, ya atau bahkan mungkin ke survival dulu sih. Ya Anda akan jadi nggak sabaran, gampang marah gitu kan, kemudian gampang cemas, gampang khawatir. Ya jadi hindari pertemanan yang toksik, pilihlah circle-circle yang membuat hati Anda bahagia. Kemudian miliki hobi. Nah untuk bisa melakukan hobi, kuadran 2 Anda harus besar. Ya, lakukan hobi supaya Anda punya energi juga lebih banyak. Jadi ada me time gitu ya, tapi jangan sampai hobi Anda itu mengganggu Anda. Misalnya hobinya nonton drakor, tapi nonton drakornya sepanjang hari sampai nggak bisa tidur. Nah itu juga menjadi mengganggu di situ. Ya jadi ini adalah tips-tipsnya bagaimana Anda bisa terus disiplin dan juga bisa menjadi lebih produktif teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Oke, dari saya materi sudah selesai. Silahkan Mas Abiyu. Siap, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah selesai ya sampai di ujung acara webinar kita hari ini dengan judul Work Smart, Level Up Disiplin dan Produktivitas ASN. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Diah Ayu Sunito.